Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim. Di pagi hari yang penuh berkah ini kita kembali dimuwajahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 18 Zulqa'dah 1447 Hijriah, dikumpulkan dalam sebaik-baik keadaan. Sebaik-baik keadaan itu berarti kita masih beriman dan berislam. Dan sebaik-baik keadaan itu berarti panjenengan kula sami ridho terhadap apapun yang Allah takdirkan pada kita. Jadi sebaik-baik kehidupan dan senyaman-nyaman kehidupan ketika seorang hamba ridho terhadap takdir Tuhannya. Itu akan melapangkan dan meringankan langkah panjenengan kula sami di dalam melewati kehidupan ini dengan sebaik-baik pilihan amal. Salawat salam semoga senantiasa teriktiqad bi qalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uswatuna wa qudwatuna, yang kita berharap dan berhajat bisa menjadi bagian dari umat yang kelak cinta kita terhadap Kanjeng Nabi berbalas. Yang kedua, ujungnya di yaumil hisab kita akan mendapatkan bagian syafaatul uzma, syafaat teragung, syafaat termulia yang Allah tidak akan berikan kepada seorang nabi pun, seorang rasul pun, kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan panjenengan kula sami angsal syafaatul uzma saking Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus Majelis Taklim Kurma yang kami hormati, kiranya Allah memberikan keistiqomahan pada beliau semua, pengurus, pembina, dan seluruh jamaah, agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menetapkan perlindungan, perjagaan, keberkahan kepada panjenengan dalam keluarga, dianugerahi sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Dan tentu saja kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan dzurriyyah kita, putra-putri, cucu, buyut kita menjadi hamba-hamba yang saleh salihah, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata dan penentram hati. Para bunda yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzah Ika tadi, pagi hari ini bahasan kita tentang bulan yang kita ada di dalamnya. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kemuliaannya. Dan menjadi menarik bersebab Zulqa'dah itu ditempeli oleh label-label kemuliaan dan keistimewaan yang bukan hanya satu. Yang pertama merujuk pada firman Allah di surah At-Taubah di ayat ke-36. Surah At-Taubah menika surah ke-9. Ya. Satu-satunya surat dari 114 surat dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan kalimat bismillah atau basmalah. Jadi satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang Allah memfirmankannya tanpa awalan kalimat basmalah.
Jadi kalau panjenengan membaca biasanya setelah ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung bara'atu minallah. Makanya surah ini juga disebut surah Al-Bara'ah. Surah yang menyatakan pemutusan hubungan. Pemutusan hubungan antara siapa dengan siapa? Allah, Rasulnya, orang-orang mukmin, bahkan tanah haram terhadap orang-orang musyrik. Sehingga sejak turunnya ayat itu dan dibacakannya ayat tersebut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di tahun ke-9 Hijriah, ketika beliau menjadi Amirul Hajj bagi kurang lebih 1.500 jamaah haji. Jadi pun syariat haji itu turun di tahun ke-9 Hijriah. Ada debatable atau ikhtilaf, sebagian ulama menyebut tahun ke-6, tapi saya ambil pendapat yang diakui jumhur, mayoritas ulama. Tahun ke-9 Hijriah menikah turun ayat 97 surah Ali Imran yang mewajibkan haji bagi setiap mukmin. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabil ila akhiril ayat. Jadi bagaimana kemudian Allah mensyariatkan haji di tahun ke-9 Hijriah, tapi Kanjeng Nabi belum melaksanakan haji. Beliau baru melaksanakan di tahun ke-10. Apa rahasianya nanti saya jelaskan, semoga waktunya mencukupi. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan 1.000 kirang langkung 1.500 sahabat, diikuti oleh Ali bin Abi Thalib yang terlambat bersebab pada awalnya tidak ingin atau tidak membersamai haji tersebut. Tetapi dengan turunnya surah Al-Bara'ah atau At-Taubah, Rasul menyampaikan pada Ali, susul Abu Bakar. Disusul sampai Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu sekarang kita biasa menyebutnya dengan Bi'r Ali. Bi'r Ali masih sulit jadi Bir Ali. Rasulullah menyebutnya dengan Dzulhulaifah. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib susul Abu Bakar. Ketika menyusul Abu Bakar sampai di Bi'r Ali, Dzulhulaifah, Abu Bakar langsung tanya, kamu diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagai leader atau follower, sebagai pemimpin, ya, sebagai Amirul Hajj, atau kamu menjadi jamaah? Ali mengatakan sebagai jamaah, tapi Rasul menyusulkan aku karena telah turun surah Al-Bara'ah dan Abu Bakar diminta membacakannya di Mekah nanti. Jadi surah Al-Bara'ah ayat pertama itu kemudian dibacakan di Makkah. 1-2 ayat dibacakan di Makkah di depan Baitullah, isinya tentang pemutusan hubungan Allah, Rasulnya, orang-orang mukmin. Bahkan kemudian di dalamnya terkandung makna tanah haram dari orang musyrik. Sehingga sejak tahun itu dan tahun berikutnya tidak satupun orang musyrik yang boleh memasuki Mekah. Makanya kenapa kapan tahun atau kapan bulan ketika Perdana Menteri India itu masuk ke halaman Masjid Nabawi sempat geger. Nah, ini orang musyrik kok masuk Masjid Nabawi? Ya, masuk di halaman Masjid Nabawi. Maka kemudian dijelaskan oleh para ulama waktu itu, termasuk Darul Iftah Mesir, Lasnya Daimiyah di Arab Saudi, termasuk kalau di Indonesia beberapa ulama dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa yang masuk dalam surah Al-Bara'ah ayat 1 itu adalah kota Makkah. Maka sama sekali tidak diperkenankan orang musyrik memasuki Mekah. Banyak checkpointnya kalau masuk Mekah, apalagi musim haji seperti ini. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu surah At-Taubah. Dan di ayat 36, ya, di ayat 36, jadi tadi saya jelaskan asbab kenapa kok tanpa basmalah. Karena surah Al-Bara'ah itu adalah surah yang diawali dengan pemutusan hubungan, pernyataan permusuhan secara terang-terangan, gitu ya, dari Allah terhadap orang musyrik.
Dan di ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna iddata indallah, sesungguhnya hitungan atau bilangan di sisi Allah atas asyhur, bulan-bulan itu ada isna asyara sahran. Ada 12 bulan. Jadi di sisi Allah dalam 1 tahun waktu itu ditetapkan 12 bulan. Dan di dalam bulan-bulan tersebut di ujung ayat Allah menyampaikan arba'atun hurum. Ada 4 yang kemudian Allah muliakan. Dari 12 bulan tadi isna asyara syahran, ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Nah, di antara 4 bulan yang mulia itu, atau urutan dari 4 bulan yang mulia itu diawali oleh Zulqa'dah ini. Jadi dari mulai Zulqa'dah yang berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Zulqa'dah orang Jawa biasanya menyebut bisa Zulqa'idah atau Selo. Setelah itu besar, setelah itu Suro. Jadi Selo, besar, Suro, ini 3 bulan mulia. Siapa yang memberi identitas kemuliaan? Allah. Siapa yang menciptakan waktu, Bun? Siapa yang menciptakan bulan? Maka yang berhak menetapkan dan menentukan waktu itu baik atau buruk berarti siapa? Allah. Dari 12 bulan yang baik, 12 bulan semuanya baik, ada 4 yang Allah sebutkan sebagai arba'atun hurum. Dalam hadis disebutkan arba'atun ashurun hurum. 4 bulan yang mulia. Dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 terpisah. Rasul menyebut dengan Rajab Mudhar. Rajab, bulan yang kabilah Mudhar sangat memuliakannya, maka disebut Rajab Mudhar. Jadi ada 4 bulan ini. Apa saja Bu? Tadi Bu? Terus dan kalau masyarakat orang Jawa menyebut Selo, Rajab. Recep itu namanya Presiden Turki Erdogan. Recep Bu ya kalau bahasanya. Recep Tayyip Erdogan. Para bunda yang dirahmati Allah, Zulqa'dah bukan hanya disebut oleh Allah sebagai 1 di antara arba'atun ashurul hurum, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di surah Al-Baqarah dengan sebutan ashurun ma'lumat. Ashurun ma'lumat, bulan yang sudah maklum, dikenal sebagai bulan haji. Jadi bulan haji ashurun ma'lumat menika wonten 3. Kalau arba'atun ashurul hurum itu ada arba'atun, ada 4. Sedangkan ashurul ma'lumat itu ada salasun, ada 3. 3 bulan haji atau maklumat dari mulai apa Bu? Syawal, leres Bu Didi. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah yang merupakan puncak bulan haji, di mana peristiwa atau pelaksanaan rukun dan wajib haji dilakukan, khususnya rukun haji yang berkaitan dengan puncak haji, yakni wukuf di bulan Zulhijjah. Oh berarti boleh Ustadz kita melaksanakan haji di bulan Syawal? Boleh, tetapi tetap wajib mengikuti prosesi wajib dan rukun haji di bulan Zulhijjah. Jenengan datang di Mekah bulan Syawal. Loh, Syawal kan masih 2 bulan lagi Ustadz, nyampe Zulhijjah tanggal 10. Kok jenengan datang di awal bulan Syawal? Sebagai itu kemudian melaksanakan ibadah haji. Boleh pilih. Yang pertama haji tanpa denda, namanya ifrad. Yang kedua haji yang menyatukan ibadahnya dengan umroh, namanya qiran. Sanes qiran Bu. Qiran.
Kemudian yang ketiga, haji yang dipilih oleh Majelis Ulama Indonesia atau pemerintah Republik Indonesia yang namanya tamattu. Haji Indonesia secara formal itu adalah haji tamattu. Tetapi kemarin ada rombongan haji, jamaah haji dari Pare yang akan berangkat sekitar mungkin 1 minggu ke depan dalam Botenafal kabupaten. Ketika kemudian akan berangkat, salah seorang anggota rombongan nelpon, "Ustadz, kami ini satu rombongan Ustadz, kemarin sudah diskusi sama Karom, pengen melaksanakan ibadah haji ifrad. Kami pengen niru Kanjeng Nabi." Debatable ya, Kanjeng Nabi itu ada yang nyebut ifrad, itu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tetapi 3 imam mazhab yang lain, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ja'far Shadiq menyebut bahwa Kanjeng Nabi itu tidak melaksanakan haji ifrad tapi haji qiran. Nah, panjenengan bisa merujuk pada salah satu pendapat ulama ini karena kita bukan mustahil. Bunda yang para bunda yang dirahmati Allah, tapi hari ini kita tidak sedang membahas haji ya, tapi membahas Zulqa'dah. Hajinya besok di Stono Gedong ya. Melanjutkan bahasan sirah nabawiyah. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian kita berbicara tentang Zulqa'dah, tadi saya sampaikan dia masuk dalam Asyurul Ma'lumat. Berarti masuk bulan haji. Syawal masuk bulan haji. Kok ada jamaah dari Indonesia, tadi saya sampaikan seorang bapak telepon, saya pengen hajinya haji ifrad Ustadz bersama satu rombongan. Kemarin ngobrol dengan karomnya, ketua rombongannya sudah setuju. Bapak ibu, ibu-ibu kok bapak ibu, bunda-bunda, saya sampaikan begini pada beliau, Pak, jamaah haji Indonesia yang berangkatnya di kloter awal itu kalau haji ifrad atau qiran, saya yakin tidak gampang, tidak mudah, dan bisa jadi akan banyak orang yang harus membayar hadyu atau dam, menyembelih hadyu atau membayar dam. Maka kenapa pemerintah Indonesia membuat konsep seluruh jamaah diharapkan bisa melaksanakan haji dengan gampang dan mudah, yakni haji tamattu. Tamattu menikah berarti haji yang ada seneng-senengnya, bukan berarti haji ifrad merengut, boten. Haji qiran penuh dengan penderitaan, boten. Haji tamattu menikah kenapa disebut haji yang ada seneng-senengnya? Bersebab haji tamattu menikah diawali umroh. Jamaah haji Indonesia kemarin gelombang 1 tanggal 30 April bergerak ke Mekah, dari Madinah bergerak ke Mekah. Setelah itu melaksanakan umroh. Umroh apa? Umroh haji. Umroh haji. Sebab itu kemudian istirahat nunggu tanggal 8 Zulhijjah atau tanggal 25 Mei. Masih puluhan hari, ngapain? Bisa memperbanyak ibadah. Loh kan waktunya longgar, gak mungkin ibadah 24 jam Ustaz. Bisa memperbanyak ibadah, bisa memperbanyak belanja, bisa memperbanyak rihlah. Termasuk kemarin yang terjadi kecelakaan Bun, jamaah Indonesia ketika mengunjungi Jabal Mahnet itu mengalami kecelakaan. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, kalau luka-luka ada dan segera teratasi. Jadi memang bunda-bunda yang sudah haji itu pasti merasakan waktunya longgar banget, gini betul. Setelah kemudian kita umroh waktunya longgar. Maka sayang kalau tidak digunakan untuk mengetahui tempat-tempat terbaik di Makkah atau di Madinah yang ada kaitannya dengan Islam. Sampai tanggal 8 saya sampaikan pada jamaah Pare kemarin, loh Pak, jenengan kalau ifrad berarti jenengan nanti nyampe di Jeddah tanggal berapa? 4 Zulhijjah Ustaz. Oke. 4 Zulhijjah jenengan sudah pakai kain ihram loh. Niatnya bisa di Yalamlam. Majelis Ulama Indonesia memfatwakan boleh di Jeddah. Meskipun biasanya para jamaah itu tidak nyaman, tetap mengambil mikot di dalam pesawat di Yalamlam. Setelah itu kemudian jenengan nyampe di Mekah melaksanakan tawaf qudum.
Setelah itu sa'i haji. Setelah itu nggak boleh mengenakan sarung, celana, baju, enggak, tetap pakai kain ihram sampai tanggal 8. Napa jenengan kiat? 4, 5, 6, 7, 8. Belum selesai tapi tetap pakai kain ihram. Di hotel, di pasar, dimanapun tetap pakai kain ihram. Nggak boleh batal ihramnya. Nggak boleh melanggar larangan-larangan ihram. Jadi kalau sudah pakai kain ihram, bunda-bunda sudah mengihramkan diri dengan niat labbaik Allahumma umratan, maka jenengan tidak boleh pakai wewangian. Cuci tangan kok ada sabun, ada wanginya, nggak boleh. Jenengan pakai tisu basah ada harumnya, nggak boleh. Nah, selama 4 hari, 5 hari sampai tanggal 8. Setelah itu masih pakai kain ihram. Mulai melafadzkan niat haji labbaik Allahumma hajjan dari hotel masing-masing maktab. Sampai nanti 9, 10 setelah Jumroh Aqobah baru boleh melepas kain ihram karena tahallul awal. Nah, saya sampaikan jenengan kiat napa mboten? 8 hari mengenakan kain ihram nggak boleh ganti, saya bilang. Dan nggak boleh melanggar aturan pakai wangi-wangian, motong kuku, rambut dibatak ora oleh, dipotong ora oleh, nggak boleh medhi daun-daun di tanah haram tanpa sebab-sebab yang dibolehkan, membunuh binatang dan seterusnya dan seterusnya. Maka menawi panjenengan sudah niat kuat bersama seluruh rombongan, monggo bismillah. Itu memang haji yang luar biasa. Ya, haji yang luar biasa karena haji itu haji tanpa denda. Kalau haji tamattu seperti dari Indonesia itu semuanya kena denda, semuanya kena denda. Kalau haji tamattu semuanya kena denda dengan menyembelih hadyu berupa 1 ekor kambing. Tapi kan jenengan tidak lihat mungkin loh ya, sebagian mungkin sempat lihat di Mina tanggal 10. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, jadi bulan haji. Hari ini bulan haji. Bulan ini bulan haji. Puncak haji nanti di bulan Zulhijjah. 1 itu Zulqa'dah, keistimewaan. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun mengawali hajinya. Beliau hajinya kan namung sepindah. Rasulullah itu hajinya cuma sekali. Kenapa? Karena turun ayat haji di tahun ke-9. Beliau masih belum haji, nggak mau haji di tahun itu karena kaum musyrik masih haji, Bun. Orang-orang musyrik itu kalau haji medeni. Contoh, tawafnya tidak melawan arah jarum jam, tapi searah. Yang kedua, mereka kalau bertawaf sambil tepuk tangan dan bersiul-siul. Yang ketiga, ini yang paling ngeri sehingga Rasul nggak mau. Mereka kalau tawaf sebagiannya, mohon maaf, tidak pakai sehelai benang pun. Kenapa demikian? Ini kapitalisme yang dikembangkan sejak zaman dulu. Apa maksudnya? Rasulullah itu bilang begini. Dan ini ajaran Ibrahim alaihissalam, ya, syariat Allah. Tawaf itu hukumnya sama dengan sholat, kata Rasulullah SAW. Bedanya pada saat tawaf kalian boleh ngomong. Hukumnya sama dengan apa? Sholat. Makanya tawaf tidak boleh batal wudu. Gini betul. Jadi kalau jenengan umroh dari mulai lafaz niat umroh di miqat, ya, ihram, kemudian jenengan tawaf, jenengan sa'i sampai tahallul, yang tidak boleh batal wudu hanya tawaf. Membaca niat tanpa dalam keadaan bersih suci boleh. Sa'i, Ustadz, tadi saya pada saat sa'i pertama dari Safa ke Marwah kentut, Ustadz. Nggak apa-apa, tenang. Yang nggak boleh itu saat tawaf. Mohon maaf Ustadz, tadi saat putaran ketiga saya kayak keluar angin, tapi kecil kok Ustadz. Oh, kecil sama besar sama, Bu. Itu membatalkan tawafnya, membatalkan wudunya. Jadi tetap harus berwudu. Jadi kata Rasulullah SAW, tawaf itu kasalah, seperti sholat, cuman kalian boleh berbicara. Jadi para bunda yang dirahmati Allah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hajinya cuma sekali. Kenapa? Karena kondisi matof itu tempat tawaf itu seperti itu. Jadi kenapa mereka tidak pakai baju? Kaitannya dengan tawaf tadi itu. Jadi tawaf harus suci. Maka kemudian para tokoh Mekah itu kumpul di sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu gedung parlemennya tokoh-tokoh Mekah di masa lalu untuk membuat sistem aturan perundang-undangan. Sampai hari ini tempatnya itu diabadikan, Bun, oleh para penguasa di Mekah, penguasa di Saudi Arabia. Dengan cara apa? Pintu yang kalau jenengan ketemu dengan bangunan ini Ka'bah, bangunan setengah lingkaran, ya, namanya Hijr Ismail. Jenengan kalau sedang umroh atau kalau pas haji waktunya luang banget, jenengan jalan saja lurus, itu arah utara itu, arah ke Syam, arah ke Masjidil Aqsa. Jenengan jalan aja lurus, nanti akan ketemu dengan Babu Darun Nadwa. Pas di situ ada pintu Darun Nadwa. Itulah tempat bekas gedung parlemennya orang-orang jahiliyah dulu. Di situ kemudian mereka rapat. Apa rapatnya? Rapatnya adalah rapat yang sekiranya mereka bisa mengambil keuntungan dari orang-orang yang berhaji. Ya apa cara nih? Dibuat aturan yang kita bisa dapat keuntungan sebesar-besarnya. Padahal itu ibadah. Maka kemudian mereka bersepakat, bukankah orang tawaf itu harus suci? Maka mereka kemudian menetapkan aturan, siapapun yang tawaf di matof tempat tawaf, maka dia tidak boleh tawaf kecuali pakai baju yang tidak pernah dipakai berdosa. Baju yang tidak pernah dipakai melakukan dosa. Jangan kagungan apa mboten? Saya tidak punya, Bu. Bisa jadi setiap baju kita itu pernah ada nempel. Bisa jadi pas pakai seperti itu kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Kita ngaji, orang itu sedang ke pasar, waya ngaji kok ning pasar, dalam hati merasa apa? Lebih mulia. Namanya apa, Bu? Ujub. Ujub itu penyakit yang setan mudah memasukkan dalam hati setiap orang dan sangat berbahaya. Maka para bunda yang dirahmati Allah, jadi mereka memutuskan siapa saja yang tawaf harus pakai baju yang enggak pernah dipakai dosa. Bingung. Mereka itu ya pakar minuman keras, pakar zina, pakar kecurangan. Pada saat mau tawaf kemudian digunakan oleh para pembesar Mekah itu apa? Kita akan menjual baju khusus tawaf. Kain baru belum pernah dipakai, dijual dengan harga yang mahal. Orang-orang tidak punya, orang-orang duafa yang tidak punya duit, ketika mau tawaf bingung harus beli baju dulu, harganya mah. Akhirnya daripada nggak bisa tawaf, lepas saja semuanya tawaf begitu. Itu yang menjadikan Rasulullah tidak pernah tawaf bersama dengan orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. Jadi Rasul tahun ke-9 tidak berangkat. Yang berangkat siapa tadi? Abu Bakar sebagai Amirul Hajj di cover oleh Ali bin Abi Thalib dan 1.500 sahabat. Rasul baru berangkat tahun ke-10. Jadi Rasulullah hajinya cuman, kenapa? Karena tahun ke-10 Hijriah, sepulang haji bulan Zulhijjah. Setelah Zulhijjah bulan apa, Bu? Muharram. Setelah Muharram Safar. Setelah Safar Rabiul Awal. Rasul wafat di Rabiul Awal ini. Jadi Rasulullah SAW pulang dari haji, masuk ke Madinah sekira akhir Zulhijjah atau awal Muharram. Setelah itu berada di Madinah kirang langkung 2,5 bulan dan beliau wafat. Jadi Rasul hanya sempat melaksanakan haji. Bukan berarti kalau Rasul usianya dipanjangkan oleh Allah tidak haji lagi, tetapi Rasul memang berkesempatan haji. Tetapi Rasulullah SAW menikah sebelum haji sudah umroh 3 kali, 4 kali dengan umroh haji. Jadi Rasulullah umroh, setelah itu haji plus umroh, maka disebut dengan qiran, hajinya Rasulullah. Jadi umroh yang pertama Kanjeng Nabi itu, dan semua umroh Kanjeng Nabi pun ini yang unik kaitannya dengan Zulqa'dah. Jadi Rasulullah SAW itu semua umrohnya di bulan Zulqa'dah, kecuali umroh haji.
Jadi yang pertama di tahun ke-6 Hijriah, Rasul mimpi. Rasul mimpi dan subuh beliau nyampaikan kepada para sahabat di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan tadi malam aku bermimpi, dan tidaklah Kanjeng Nabi itu bermimpi kecuali di dalamnya ada ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang di dalamnya mengandung kebenaran. Jadi ketika Rasulullah SAW pagi berjumpa dengan para sahabat seba'da subuh, beliau menyampaikan kepada para sahabat, para jamaah di Masjid Nabawi, sungguh aku tadi malam telah bermimpi kita semua akan memasuki kota Mekah dalam keadaan aman. Tahun keberapa tadi Bu? 6. Saya sebut tahun 6 Hijriah itu berarti 6 tahun setelah Kanjeng Nabi. Itu berarti 6 tahun Rasul dan para sahabat belum pulang kampung sekalipun. 6 tahun belum pulang kampung. Kangen apa mbak? Kangen apa kangen banget? Keuangan. Pengen ke Mekah, tapi sedang terjadi situasi panas perang. Sampai tahun ke-6 Hijriah itu Kanjeng Nabi mimpi bisa memasuki Mekah dalam keadaan bebas sukacita. Oh, sahabat bertakbir, Allahu Akbar, Alhamdulillah kita akan memasuki Mekah dalam keadaan aman. Maka mereka kemudian mendesak Kanjeng Nabi untuk segera ke Mekah. Melaksanakan apa? Ibadah umrah. Ya Rasul, kita ke Mekah, kita 6 tahun loh belum ke Mekah dan seterusnya. Ini bahasa saya ini. Saking kangennya para sahabat mendesak Rasul. Rasul mimpi diceritakan, sahabat merasa, ini pasti dari Allah nih. Kita ke Mekah, insya Allah aman. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan tirang langkung 1.500 sahabat. Sudah siap berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Rasulullah SAW berpidato di bulan Zulqa'dah itu, dan kita lihat istimewanya bulan ini kaitannya dengan strategi Rasul. Rasul bilang kepada para sahabat, nih kita mau umroh loh, mau ibadah. Tunjukkan kepada orang-orang musyrik Mekah bahwa kita tidak mengulik kekuasaan mereka. Jangan membawa senjata tempur, yang dibolehkan membawa senjata orang yang bepergian. Kan beda teman, orang bepergian dengan orang mau perang. Senjata yang dibawa pasti lebih sederhana, karena lewat padang pasir tetap harus bawa senjata, tapi sederhana. Dan sarungkan pedang-pedang kalian itu. Kemudian tandai hadyu-hadyu kita dengan hiasan. Dulu Bun, sekarang juga masih ada sih jamaah haji. Ketika kemudian hadyu itu binatang yang disembelih sebagai dam atau denda. Dan bawalah hadyu kalian dengan dihiasi perhiasan-perhiasan, dikalungi macam-macam. Itu menunjukkan ini binatang yang akan digunakan sebagai dam, agar supaya mereka tahu kita niatnya ibadah bukan perang. Maka Rasul dan para sahabat berangkat dari Madinah menuju Makkah. Perjalanan ini pun kirang langkung 9 hari. Sekarang 10 jam. Dulu 9 hari, padahal sudah harus pakai kain. Rasul berangkat bersama para sahabat dari Bir Ali, dari Dzulhulaifah, melafaz niat labbaik Allahumma umratan, mengenakan kain ihram, menjaga keharaman para muhrimin. Orang yang pakai kain ihram disebut muhrim. Orang yang tidak boleh dinikahi bersebab nasab disebut mahram. Jangan kilo muhrim, itu berarti orang pakai ihram itu. Kamu bukan muhrim saya, iya enggak pakai kain ihram, tidak sedang berihram. Jadi muhrim ihram itu berasal dari akar kata apa? Haram. Maka setelah dia mengenakan kain ihram, berada dalam keadaan ihram, berlaku keharaman-keharaman yang Allah syariatkan, Allah tentukan. Makanya ujungnya namanya tahallul. Tahallul artinya apa Bun? Loh kok potong rambut tuh bukan? Ihram tadi artinya apa ihram? Haram, dari kata haram. Kalau tahallul dari kata halal. Kok potong rambut gimana tuh? Simbolnya, tandanya potong rambut. Tapi tahallul itu
Artinya sudah masuk fase halal setelah haram. Apa-apa diharamkan, termasuk tadi pakai wewangian haram, kemudian cukur rambut haram, kemudian potong kuku haram, jima haram. Saat tahalul semua jadi boleh, jadi bebas. Jenengan kalau bilang tahalul itu cukur rambut, maka jenengan ketika haji diingat-ingat. Haji ketika jenengan tahalul kubra itu nggak ada cukur rambut. Cukur rambut itu hanya di tahalul sugro ketika tanggal 10 Zulhijjah. Nanti setelah tawaf ifadah jenengan sa'i haji tidak pakai potong rambut. Itu sudah tahalul, sudah masuk fase halal, semuanya jadi halal. Kalau potong rambut itu halq atau taksir. Kalau halq itu berarti digundul, kalau taksir itu dipendek. Nah, kalau yang digundul didoakan Rasul 3 kali. Yang cuman dipotong, ya Rasulullah kami yang dipendekkan saja rambutnya. Lah kami didoakan Rasul cuman sekali, 3:1. Maka kalau suami jenengan umroh atau haji dorong untuk gundul. Mas, Ipin Mbak Upin yang ganteng lain. Wis dibujui ngono. Karena gundul itu didoakan berapa kali, Bu? Kenapa? Karena sebagaimana peribahasa kita, rambut itu mahkota. Masa yang minta Allah tidak dikasih, minta Allah dikasih sedikit, 3 grinder mawon ya Allah. Karena minimal kan 3 helai. Kok gantengku hilang kok. Nah, kecuali kalau perempuan, Bu ya. Perempuan malah nggak boleh digundul. Perempuan hanya taksir dipendekkan sedikit. Diambil minimal 3 helai. Kalau laki-laki sunnahnya, afdhalnya digundul, hak namanya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Rasul berangkat pun pakai kain ihram. Bunda-bunda juga mengenakan baju ihram. Baju ihram jenengan baju seperti apa? Ya begini ini. Tertutup seluruh tubuh illa hadza wa hadza wa isyarah wajhiha wa kaffaiha. Jadi tertutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bun, jenengan nate manasik haji napa dereng? Dereng. Suatu saat kurma harus mengadakan. Untuk apa? Jenengan sudah punya ilmu sehingga Allah akan memantaskan dengan undangan pada panjenengan. Karena sudah mengilmuinya. Ya suatu saat mungkin ya kurang punya manasik haji akbar. Masya Allah seluruh Kediri Raya. Jadi para bunda dirahmati Allah, ini baju seperti ini menyisakan apa? Wajah dan telapak. Panjenengan tidak boleh pakai cadar, harus dilepas. Ini yang menjadikan sebagian ulama menyebut memakai cadar itu al-afdhal, bukan bagian dari kewajiban. Karena apa? Haji saja harus dilepas, umroh saja harus dilepas, sholat saja harus dilepas. Kalau sholat wajar sih, kita langsung dengan Allah. Kalau haji dan umroh kan kita berinteraksi dengan banyak harus dilepas, tidak boleh. Jadi panjenengan ibu-ibu enak begini, Bu. Kalau bapak-bapak harus melepas seluruh baju kecuali apa? 2 kain yang tanpa jahitan. Tapi jamaah Indonesia itu enak kok, Bu. 2 kain tanpa jahitan, kain ini kewandel empuk. Kalau buat klesehan ya enak, klesetan ya enak, kayak anduk ya pantas itu, Bu. Tapi kalau lihat teman-teman kita dari sebagian Asia Tengah atau India, Bangladesh, itu subhanallah, kadang bahkan orang kaya raya pun pakai kain yang tipis, kain mori ini, untuk kemudian menikmati haji itu seperti ini, umroh itu seperti ini. Jadi bunda yang dirahmati Allah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Udah berangkat Bun, 9 hari perjalanan. Jenengan bisa bayangkan 9 hari mayoritas jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang naik onta. Sepanjang perjalanan 9 hari melalui padang pasir, nggak boleh ganti bapak-bapak dengan sarung, celana pendek, baju gamis, nggak boleh. Harus pakai kain rontok. Masya Allah, saya bayangkan perjalanan zaman dulu itu beratnya luar biasa. Sampai di Mekah tanggal 4 Zulhijjah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf itu hajinya ya. Sampai di Mekah Rasulullah Sallallahu masih bulan Zulqa'dah. Karena yang kita bicarakan Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Cuman masalahnya begini, Bun. Mekah itu tinggal 21 kilo. Kalau dari Kediri 21 kilo pun Bu. Tulungagung. Nggih pun niku mawon nggih.
Tadi ada yang ibu-ibu yang teriak Blitar, itu pasti tempat kelahiran beliau. Blitar. Ketika Rasul nyampe Blitar, mau masuk Kediri, ternyata orang musyrik tahu Muhammad mau masuk Mekah. Mereka pakai kain ihram. Mereka membawa hadyu, binatang-binatang yang akan disembelih sebagai dam. Kalau ada pelanggaran kan harus disembelih. Maka kemudian orang-orang musyrik mengatakan kita tidak peduli. Yang jelas Muhammad tidak boleh masuk Mekah dengan bebas. Akhirnya dikirim 200 pasukan. Ketika Kanjeng Nabi sudah sampai di sebuah tempat lembah namanya Hudaybiyah. Nah, itu di bulan Zulqa'dah. Hudaybiyah. Sampai di Hudaybiyah Rasul dikepung. Rasul di tengah-tengah lembah Nadan dikepung 200 pasukannya Khalid bin Walid yang waktu itu masih musyrik. Tahun ke-6. Nanti tahun ke-7 dia masuk Islam. Salah satunya karena peristiwa ini. Jadi Khalid bin Walid bawa 200 pasukan diputeri itu Kanjeng Nabi sama 1.500 sahabat. Diputeri oleh kuda-kuda yang semuanya membawa senjata lengkap, diancam dengan tombak-tombak, pedang-pedang. Muhammad pulang. Jika tidak mau pulang, kami akan membunuh kalian di tempat ini. Akhirnya setelah nego atos, gitu ya, negonya watos, Kanjeng Nabi kemudian bernegosiasi dengan mereka sampai saling mengirimkan utusan. 4 kali utusan musuh dikirim, utusan musyrik dikirim. Yang terakhir, yang keempat lah, gitu kita belajar dari Rasul, Bu. Rasulullah SAW ketika kemudian utusan keempat itu dikirim, Rasul tersenyum melihat orang itu dari jauh. Dzalika Suhail bin Amr, katanya. Dia adalah Suhail bin Amr. Dan insya Allah dengan Suhail bin Amr Allah akan memudahkan urusan kita. Beliau menyampaikan pada para sahabat. Kenapa? Karena namanya Rasul itu dengan nama pekah, sangat pekah. Ada jalan ya kan? 2 jalan bercabang, Rasul pasti tanya, ini namanya jalan apa? Oh, ini jalan pahlawan. Ini apa? Jalan bajingan. Misal gue mohon maaf maka Rasul pasti memilih apa? Rasul dengan nama itu peka. Kok ada orang namanya agak selendro gitu, oleh Rasul langsung diganti, namamu bukan itu tapi namamu ini. Nah, Rasul melihat Suhail bin Amr tadi, sahal itu apa? Sahlun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Sahlun apa sahlun? Mudah, gampang, gampil. Jadi ketika kemudian yang diutus oleh mereka Sahal bin Amr langsung kemudian mengatakan Allah akan memudahkan urusan kita, karena yang dikirim adalah orang yang memudahkan urusan. Sahal itu mudah, Amr itu kan urusan. Ini orang yang memudahkan, Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi kita boleh mengafirmasi sesuatu bersebab meskipun kadang juga nama itu harus kita tahu panjangnya, lengkapnya itu. Namanya pun Sinten Vina, mohon maaf Mbak Vina ada di sini, mohon maaf ya. Namanya siapa Vina? Kepanjangannya Vinari Jahannama Khalidina Fiha. Waduh, ya jangan begitu ya. Vina Pandu Winata ini. Vina apa? Enggak, ini Vinari Jahannama Khalidina Fiha. Jadi para bunda yang rahmati Allah, Rasul bilang akan mudah. Dan ketika kemudian sudah nyampe di depan Rasulullah SAW, perundingan dimulai. Kata Suhail bin Amr, ya Muhammad, saya akan mengajukan poin-poin ini. Engkau tinggal menyepakati atau tidak. Poin pertama, ini pun kita belajar strategi yang Rasul hadirkan di bulan mulia Zulqa'dah. Strategi pertama, musuh mengatakan, Muhammad, jika ada setelah tahun ini, setelah hari ini, jika ada orang Mekah yang lari ke tempatmu Madinah, kamu wajib mengembalikan. Tapi kalau ada orang Madinah, pendudukmu lari ke Mekah, kamu tidak boleh memintanya. Dia milik Mekah. Jadi kalau ada orang Mekah melarikan diri ke Madinah, wajib balik. Kalau ada orang Madinah masuk ke Mekah, kamu Muhammad gak boleh minta. Niki adil napa mboten? Betul. Berarti Kanjeng Nabi kalah atau enggak dengan perjanjian ini? Jenengan mau jawab kalah sungkan kan ya? Para sahabat merengut, Bu, termasuk Sayyidina Umar. Ini perjanjian apa? Jika orang Mekah lari ke Madinah, kami harus kembalikan. Jika penduduk Madinah lari ke kamu dan kamu tidak mau mengembalikan, kita tidak boleh minta. Jadi perjanjian apa?
Dan sebelum perjanjian itu bahkan dituliskan oleh Ali sebagai sekretaris Kanjeng Nabi di samping Zaid bin Sabit ya. Sekretaris Rasul ada 3, Ali, Zaid bin Sabit, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Cuman Muawiyah belum masuk Islam. Ditulis ini adalah perjanjian kesepakatan antara Suhail bin Amr wakil Mekah dengan, oleh Ali ditulis Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Suhail bin Amr. Ini apa ini? Aku sedang apa? Membuat kesepakatan dengan Muhammad yang aku tidak mengakui kenabian dan kerasulannya. Coret, tulis Muhammad anaknya Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Jangan Muhammad Rasulullah, coret Rasulnya. Ali bin Abi Thalib gak berani. Ini ada kata Rasulullah kok dicoret. Kata Rasulullah, Ali, mana tempatnya? Karena beliau gak baca buku, gak bisa baca buku, ditunjukkan ini ya Rasulullah, Rasul yang mencoretnya. Umar gedem-gedem lagi, ijani opo-opoan toh, Kanjeng Nabi kok kalah sampai ngulu, sampai Rasulnya harus dicoret, beliau mau. Kita belajar tentang strategi dari Rasul, bahwa kadang tanpa simbolisasi seperti itu umat bisa mendapatkan kemenangan. Kadang tanpa hal yang bersifat simbol yang boleh dihilangkan. Tidak kemudian Rasul itu kami akui nomor 1 kok kemudian dicoret, Rasul sendiri yang nyoret. Selesai belum? Dituliskan di atas Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Dengan nama Allah yang Maha Rahman Rahim. La ta'rifu Rahman ila Rahmanul Yamamah. Saya itu nggak kenal Rahman kecuali Rahman dari Yamamah itu loh. Kata Suhail bin Amr, coret itu Rahman Rahimnya. Nama Allah suruh nyoret. Ali nggak berani, itu Ismul A'zam ya, nama agung. Tapi Rasul bilang, mana tempatnya ini? Coret Rasul. Setelah itu poin pertama tadi klausulnya, orang Mekah ke sana balikin, orang Madinah nggak boleh balik. Umar tambah ngeluh. Masalahnya di situ nggak ada mixagrip, oksadon, oskadon, jadi beliau ngeluh pusing, Bu. Maka nanti di ujung perjanjian Hudaybiyah Umar itu nggak mau nyapa Rasul. Coba bayangkan. Beberapa saat sampai beliau sadar nanti. Jadi beliau saking jengkel Kanjeng Nabi loh, kayak kalah-kalah kok ya gelem. Tapi kita belajar dari perjanjian hebat ini, Bu. Jadi Rasulullah SAW di perjanjian di poin 1, ya. Poin 2, Rasul dan para sahabat gak boleh masuk Mekah saat itu. Disuruh balik lagi ke jenengan, sudah niat bareng-bareng dari Madinah itu ya. Setelah itu berjalan 9 hari, nyampe sana suruh pulang. Gregetan apa betul? Nah, saya tahu jawabannya, nggak usah dijawab, nggak usah. 9 hari berjalan, panas, lelah, angin malam luar biasa dingin. Bapak-bapak cuman pakai 2 kain tok. Nyampe di Mekah disuruh balik. Umar, ya Allah, kita tidak punya harga diri. Mungkin kalau kita di posisi Umar juga begitu mungkin, Bu. Kita nggak punya harga diri. Kanjeng Nabi kok nerima, sampai kemudian bilang begini kepada Abu Bakar, jadi Muhammad itu Nabi apa ora? Benar, Bu. Jenengan nanti baca sirahnya. Beliau Nabi atau bukan? Kok semudah itu kemudian ngalah? Ini enggak, iya, ini enggak, diiyain, ini enggak, diiyain. Sebenarnya beliau Nabi atau bukan? Meskipun itu bukan pertanyaan serius, tapi untuk kemudian memastikan, jadi kok ngalah koyo ini ana apa? Sampai kemudian yang terakhir perjanjiannya, tahun itu tidak boleh masuk Mekah, tahun depan baru boleh. Dan selesai beberapa klausul poin, Rasul pulang bersama para sahabat. Sebelum pulang, lah ini penting bagi para jemaah haji atau umroh, yang mau umroh atau yang mau haji penting. Ketika panjenengan niat umroh, Bu, yang jenengan ucapkan apa? Paling mudah, labbaik Allahumma umratan atau umroh. Boleh nawaitu umratan wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umroh. Jadi ketika kemudian panjenengan mengucapkan kalimat itu, pergi umroh kayak Kanjeng Nabi ini, di tengah jalan kemudian gak jadi, jenengan kena dam. Harus menyembelih domba. Kalau unta untuk 7 orang, 10 orang, mohon maaf, unta untuk 10 orang, lembu untuk 7 orang. Maka ketika kemudian sudah nyampe lembah Hudaybiyah, disuruh pulang. Oh, berarti Kanjeng Nabi harus apa? Nyembelih dam, hadiunya, putnahnya disembelih, Bun. Rasul bilang pada para sahabat, sekarang cukurlah rambut-rambut kalian, bertahalul di tempat.
Dan kemudian sembelihlah dam-dam kalian. Gak ada yang nurut. Jangan baca kitab-kitab sirah mutabar manapun, mau sirah Ibnu Hisam, Safi Rahman Al-Mubarakfuri, Ar-Rahul Maktum, Dr. Said Ramadan Al-Budi, semuanya sama. Sahabat gak ada yang nurut. Meneng semuanya, bingung. Walare melaku sangang dino kongkon boleh meneh. Pahalanya di Hudaybiyah, tidak di Masjidil Haram, tidak di Marwah atau di hotel, di penginapan dekat Masjidil Haram kalau orang sekarang, tapi di Hudaybiyah yang masih 21 km lagi ke Mekah. Nyampe Blitar sudah suruh ta'alul oleh Kanjeng Nabi sambil nyembelih budna. Protes dia. Rasul masuk ke tendanya. Rasul itu setiap kali umroh mengundi istrinya. Kalau saya nggak bisa ngundi, Bu, sampai kapanpun tetap N0, Bu, ya. Endang Siti Rodia. Jadi ketika kemudian beliau memerintahkan para sahabat, gak ada yang menurut. Kecewa apa betul? Kecewa Rasulullah. Pulang masuk tenda dalam keadaan beliau marah. Kemudian bilang kepada Ummu Salamah. Jadi yang diundi pada saat Rasul mau berangkat umroh, keluar nama, ternyata itu adalah cara Allah. Cara Allah. Agar supaya Rasul didinginkan, ditenangkan. Saya nggak bisa bayangkan kalau yang diajak Rasul Ibunda Isa. Itu ketika dicuekin begitu, Ibunda Isa pasti ngomel-ngomel, marah-marah. Pasti marah-marah pada para sahabat ya. Karena beliau itu kan jiwanya masih meledak-ledak gitu. Cemburu aja kadang seperti itu kalimatnya. Tapi beliau seorang cerdas, penghafal hadis paling banyak dan seterusnya. Karakter istri Rasul macam-macam. Jadi Ummu Salamah cuma bilang begini pada Rasulullah. Mas, apa mas gitu Bu ya manggilnya Bu ya? Mas, wis jenengan AA Bu ya. Jenengan medal mawon, jenengan medal malih saking tenda, jenengan sembelih budnah jenengan, jenengan cukur rambut jenengan. Urutannya sembelih budnah baru nanti tanggal 10 Zulhijjah, panjenengan yang sedang lempar jumroh Aqobah itu sebelum nyukur pastikan binatang kita sudah disembelih di Mina. Itu tugasnya travel atau biro atau petugas haji. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Rasul menyembelih budnahnya. Setelah itu motong rambut, potong sendiri. Makanya dalam fiqh sirah boleh orang motong sendiri kalau tidak ada yang motong. Kalau tidak ada yang sudah ta'alul duluan, maka kita motong sendiri boleh. Rasul motong sendiri. Setelah para sahabat melihat yang seperti itu, Bun, apa yang terjadi? Melihat Rasul tidak mengatakan, tidak memerintah, tapi melakukan satu persatu. Sahabat itu memotong budnah-budnah mereka, dan setelah itu memotong rambut mereka. Dan setelah itu mereka pulang menuju Madinah. Sayyidina Umar itu dalam hati merasa apa, Bu? Nyesel. Ngapain tadi saya mendiamkan Rasulullah? Karena apa? Keputusan Rasul itu pasti dibimbing oleh wahyu yang saya nggak tahu. Wahai Umar, betapa bodohnya engkau, wahai Umar, betapa bodohnya. Jadi Umar sempat diemin Kanjeng Nabi. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu terjadi di bulan apa kalau mau? Nah, sekarang saya jelaskan, Bu. Apa dahsyatnya kemuliaan Zulhijjah dalam perjanjian itu? Tadi kan jenengan protes ya, Kanjeng Nabi kalah. Padahal itu sejatinya menang. Coba sekarang kita pikir ya, 6 tahun Rasulullah bisa nggak dakwah masuk ke Mekah? Nggak bisa. Ketika kemudian ada orang Madinah, Bu, masuk ke Mekah, nggak kerasan di Madinah, nggak kuat bersama Rasul, orang munafik atau orang musyrik, wes nggak enak hidup di sini, melihat orang sholat saya nggak seneng, melihat orang puasa saya nggak seneng, saya pindah ke Mekah. Bun, orang seperti itu masuk pada, kalau jenis obat Bu ya, vitamin atau penyakit. Bu, orang seperti itu penyakit jenengan nggak usah noleh kiri atau kanan untuk menyakitkan perasaan Bu ya. Penyakit. Nah, kalau kemudian Madinah itu keluar penyakitnya, itu menguntungkan nggak? Menguntungkan, Bu. Jadi kalau ada orang nggak kerasan di Madinah karena Islamnya, karena berkahnya, maka mereka adalah penyakit.
Maka Rasul mengatakan orang-orang yang membenci Madinah itu seperti apa? Seperti besi yang dibakar dan kemudian ada percikan-percikan karatnya dan keluar. Itulah orang-orang yang membenci Madinah, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau orang itu nggak suka tinggal di Madinah kemudian pergi ke Mekah, maka Rasul diselamatkan dari penyakit. Satu, dua. Yang kedua, Bun, kalau ada orang Mekah masuk Islam, aku pengen masuk Islam, aku pengen bersama para sahabat yang sudah hijrah di Madinah, kemudian ke Madinah diminta lagi ke Mekah, maka dia akan menjadi pendakwah di dalam jantungnya musuh. Gini, Rasul mau dakwah ke dalam Mekah nggak bisa, dilarang. Tapi ketika ada orang yang masuk Islam, diminta lagi oleh mereka, pokoknya kalau ada orang Mekah nggak boleh tinggal di tempatnya Muhammad, harus kembali lagi sini, maka dia menjadi duri dalam dagingnya Mekah. Dari situ kita kemudian, ya Allah, ternyata itu menguntungkan, dan Rasul pandangannya jauh ke depan melebihi para sahabat. Dan tahun berikutnya para sahabat apa? Boleh masuk ke Mekah dengan bebas, karena dalam klausul perjanjian Hudaybiyah tadi itu dituliskan, jika tahun depan Muhammad dan kaumnya memasuki Mekah, maka kami akan pindah ke gunung-gunung selama 3 hari. Mekah dikosongkan. Enak. Sambil apa? Mereka mengamati, lihat orang-orang sakit-sakitan. Orang Madinah itu dikenal sakit-sakitan karena dulu namanya Yasrib. Apa arti Yasrib? Pusat kotoran atau celaan. Maka oleh Nabi langsung diganti jeneng kok Yasrib. Diganti apa? Madinah itu Nabi. Jadi kalau jenengan baca sejarah, kota Madinah dulu namanya Yasrib, anakku tak jeneng Yasrib, jangan. Pusat kotoran, pusat celaan. Makanya Rasul nanti di tahun ke-8 Hijriah ketika mengampuni orang-orang Mekah bilang, la tashriban alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian di hari ini. Jadi diganti menjadi Madinah. Nah, Rasulullah SAW ketika masuk ke Mekah tahun berikutnya, tahun 7 berarti. Umroh ke Mekah, orang Mekah pindah kemana tadi, Bu? Gunung-gunung sambil ngamati mereka, lihat nih orang sakit-sakitan itu ya. Rasul tahu, Bu. Jadi kalau di lapangan sepak bola itu mereka teriakkan itu ya. Sahabat Rasul dan Rasulullah masuk ke Mekah, mereka, orang sakit-sakitan. Itu bahasa saya. Yang jelas mereka melecehkan Kanjeng Nabi dan para sahabat. Sampai kemudian, tapi nggak pakai tepuk prok, enggak. Itu nonton bulu tangkis, Bu. Jadi Rasul masuk Mekah dihulu itu, dicela, dibully. Apa yang terjadi? Rasul meminta para sahabat, ini jadi syariat nanti, meminta para sahabat menunjukkan lengan sebelah kanannya sambil dikengkeng nih. Menjadi syariat ketika orang tawaf, laki-laki tawaf dengan menunjukkan apa? Pundak sebelah kanan. Jadi kainnya kemudian disingkap, pundak sebelah kanan dibuka. Rasul dan para sahabat menunjukkan pundak-pundak mereka yang berkeringat dan berkilau terkena matahari. Sambil apa? Melakukan ramel 3 kali, 3 putaran. 3 putaran pertama berlari, sehingga orang-orang Mekah melihat takjub. Madinah gawe digeri sehat-sehat, seterak gitu. Dari Madinah 500 kilo, setelah itu kemudian tawaf dan mereka bisa melakukan dengan sangat luar biasa. Nah itu kemudian sekarang menjadi syariat. Maka orang tawaf, syariatnya pundak kanan harus terbuka bagi bapak-bapak. Setelah tawaf ditutup lagi untuk sholat sunnah ihram atau sholat sunnah tawaf atau sholat sunnah mutlak di belakang makom Ibrahim. Jadi itu yang dilakukan Rasul. Makanya ketika turun ayat di bulan Zulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah, di peristiwa Hudaybiyah tadi turun ayat. Yang ayat ini saya tutup setelah itu ada diskusi mungkin ya. Yang ayat ini, Bun, adalah ayat yang dibaca oleh seorang raja, sultan, presiden, pemimpin negara. Pas dibaca, istrinya melahirkan. Inna fatahna laka fathan mubina. Surah apa, Bu? Al-Fath. Artinya apa? Kemenangan. Jadi ketika perjanjian Hudaybiyah turun surah Al-Fath yang maknanya Muhammad ini bukan kekalahan. Langit mengumumkan ini kemenangan. Dan ternyata faktanya benar, itu kemenangan. Fatham mubina, kemenangan yang
besar. Fathah Mubina kalau di bahasa Indonesia kan jadi, bahasa Melayu kan jadi Jayakarta. Jakarta, Jayakarta. Siapa yang ngasih nama Jayakarta ini? Falatehan atau Fatahillah. Sebagian menyebut beliau adalah putra atau menantu dari Sunan Gunung Jati. Jadi sosok luar biasa ulama. Makanya Ustaz Rahmat Abdullah, Allah yarham dulu itu ketika beliau sempat berada di Surabaya, kemudian ditanya oleh seorang mahasiswa, Ustaz, panjenengan berarti asli Betawi ya? Ustaz ini asli Betawi ya? Bukan. Saya Jakarta. Bukan Jakarta Betawi Ustaz? Bukan. Jakarta. Dijelaskan oleh beliau, Jakarta itu Jayakarta, yang memberi nama itu ulama. Kalau Betawi, Batavia, dari Batavia, yang memberi nama itu Belanda penjajah. Sampai senang disebut orang Jakarta, Jayakarta, Fatham Mubin. Lah itu ada seorang presiden, pas baca surah itu anaknya lahir. Maka ketika ajudannya datang, wahai raja, wahai sultan, Humahatun, ya, permaisuri dalam bahasa Turki, Humahatun melahirkan. Maka kemudian beliau mengatakan, anakku, aku akan beri nama sesuai dengan nama orang yang paling aku cinta, Muhammad. Tapi pakai bahasa Turki, Mehmet. Di Indonesia jadi Mehmet, Bu. Mehmet, Muhammad, Mehmet. Dan kelak kita akan mengenal sebagai Muhammad Al-Fatih, pembebas Konstantinopel 826 tahun setelah Rasul menyampaikan. Jadi abahnya itu hobinya baca Quran. Pas baca, namanya Sultan Murad II. Pas baca Quran, anaknya subhanallah. Jenengan pas apa Bu? Anak lahir Bu? Suami jenengan ya? Waduh, ada ibu-ibu itu jengkel. Masa Ustaz, saya itu hamil mau melahirkan, suami saya seduh di luar ruang persalinan, diluk-diluk takut ke perawati. Piye mbak wis lahir? Seduh-seduh nedereng Pak. Piye mbak wis lahir? Ini kisah nyata Bu, yang saya sampaikannya di Surabaya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW di bulan Zulhijjah mendapatkan kemenangan besar dengan turunnya firman Allah di surah Al-Fat tadi. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Kadang ketika tujuan besar itu lebih besar dari simbol, jangan khawatir dengan simbol-simbolnya. Mereka tidak mau simbolnya oke, tapi ide-ide kita masuk di dalam ruang-ruang mereka, ruang-ruang politik mereka, ruang-ruang belajar mereka, ruang-ruang diskusi mereka. Rasulullah bahkan simbol-simbol yang kita anggap sangat sakral itu ketika harus dihilangkan, beliau oke, iya. Karena dengan menghilangkan ini tidak menjadi berdosa. Ya, termasuk tadi Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahimnya dihapus, nggak boleh. Karena orang-orang Arab jahiliyah cuma tahu Bismikallahumma, nggak pakai ahya, nggak pakai, apalagi wa'amud itu. Bismikallah, maka ditulis Bismikallahumma. Baik para bunda, ini sekilas ya, dan catatan. Menjadi aneh kalau orang Zulqa'dah menjadi apa Bu? Bulan mulia, bulan hebat, bulan kemenangan. Kok Zulqa'dah dianggap sebagai bulan sial? Maka kemudian saya belajar dari JWS Purwodarminto, penulis kitab Bau Sastra Jawa. Dan ternyata pemaknaan sejak dulu tentang selo itu sebenarnya pemaknaan yang sangat mirip dengan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu maknanya apa Bu? Dari kata qa'ada. Jenengan pernah dengar kata mak'ad enggak? Mak'ad. Ada hadis, jika orang berbohong atas nama Rasulullah maka falahu mak'adahu minan nar atau finnar. Maka baginya bangku atau tempat duduk di neraka. Jadi tempat duduk, tempat untuk duduk Zulqa'dah itu diartikan santai atau duduk-duduk. Kenapa? Karena masyarakat Mekah kalau bulan Zulqa'dah duduk-duduk nunggu jamaah haji datang sambil berjualan, bertransaksi jual beli. Duduk-duduk. Jeda antar 2 hari raya Syawal dan Besar, Idul Fitri dan Idul. Tapi kemudian dalam rasa
rasa. Karena jeda selah dianggap kosong, dianggap suwung. Sehingga sebagian orang memaknai mengafirmasi keburukan. Suwung. Lek rezeki suwung ya nggo apa? Maka kemudian dianggap wulan suwung, wulan sing ora apik. Untuk hal-hal yang besar dikhawatirkan lek engkok nikah rezekine dadi suwung. Rezeki jadi kalau yang setelah-setelahnya kecepit jadi suung, jadi kosong dan seterusnya. Maka ini wajib untuk kita tolak bersebab Allah yang menyebut Zulqa'dah itu bulan wajib untuk ditolak. Gusti Allah yang punya dan Allah bilang ini bulan mulia, bulan baik, bulan mulia, bulan indah. Itu mungkin para bunda yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, ditambahkan. Wonten? Nggih, monggo. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan, alhamdulillah saya sudah berhaji. Alhamdulillah. Tapi waktu saya berhaji dulu itu memang haji yang sifatnya rezeki yang saya belum paham betul mengenai makna haji ibadah yang saya lakukan. Jadi sifatnya ikut lah gitu maksudnya. Nah, karena saya tahunya setelah haji saya baru sedikit demi sedikit memahami mengenai rukun dan mengenai ibadah haji. Nah, kan haji kan memang dianjurkan 1 kali Ustaz. Yeah. Nah, bagaimana cara menyempurnakan yang menganggap saya belum sempurna? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi beliau tadi bilang saya sudah berhaji bukan karena takabur, riya atau apapun, karena ada kaitan dengan pertanyaan beliau. Seandainya saya tanya juga pasti akan begitu kalimatnya. Jadi beliau sudah melaksanakan ibadah haji, tetapi kemudian merasa, loh Ustaz, setelah itu loh saya baru kemudian tahu syarat rukun haji, rukun wajib haji. Kalau rukun itu aktivitas syariat dalam ibadah yang jika ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah. Kalau wajib sah tapi harus membayar denda, dam, kafarat ya dan seterusnya, mau puasa, mau menyembelih dam dan seterusnya. Jadi contohnya begini Bun, orang yang haji meninggalkan wukuf, hajinya tidak sah. Tapi kalau dia haji, niatnya tidak di mikot. Kalau jenengan dari Indonesia mau ke Jeddah, jenengan pesawatnya lewat Yaman. Setelah Yaman nanti ada tempat namanya Yalamlam, ya menuju Mekah itu. Di situ kemudian jadi mikot kita mengucapkan niat di tempat tersebut. Nah yang menarik, ada orang yang ketika di mikot itu ketiduran, Bu. Kan pesawat besar ya, jumbo jet begitu, Boeing 747. Ketika kemudian mungkin capek atau apa kan 10 jam. Sekitar 45 menit mau masuk Mekah itu kan Yalamlam. Atau sekitar 38 menit sebelum masuk Mekah itu Yalamlam dan orang sudah melafatkan niat. Orangnya keturun nyampe ketika bangun sudah masuk Jeddah. Dan dia meyakini bahwa mikot itu Yalamlam, Jeddah itu mikot jadid, mikot baru yang diperdebatkan. Nah, ketika kemudian sampai Jeddah, waduh, ketinggalan mikot saya di sana. Apa harus kembali lagi? Nggak mungkin pesawatnya mau. Apa yang kemudian harus dilakukan? Dia terkena dam. Karena apa? Wajibnya kelewat. Ini bukan rukun. Jadi yang rukun itu melafadzkan niatnya, bukan tempatnya. Kalau tempatnya wajibnya. Ngatan nggih bedanya nggih. Lah yang Bunda sampaikan tadi terus gimana Ustaz? Kalau saya baru tahu rukun wajib haji, kemudian filosofi haji. Besok insya Allah kita ketemu di hajinya Rasul ya, besok di Sirah Nabawi ya. Jadi bagaimana ini Ustaz? Sama dengan sholat Bu. Kiasnya ini para ulama mengkiaskan. Sholat jenengan Bun, kok kemudian jenengan sholat subuh misalnya, Allahu Akbar, rakaat pertama khusyuk enak enjoy nikmat, rakaat kedua gara-gara ada bakul etek lewat. Isu-isu biasanya nggak segitunya sih, biasanya jam 5 baru nyampe, itu setengah 5 sudah
4:30 kurang sudah. Waduh, kita sepanjang sholat waduh kok gentekan kelili aku, ya Allah, Ibu Pati ini tak peseni dituku wong terus ya apa? Misal. Rakaat pertama khusyuk nyaman, rakaat kedua wis bingung. Salam jenengan merasa, aduh, 1 rakaatku enggak khusyuk. Apa boleh Bu sholat subuh lagi? Enggak boleh. Maka bolongnya, maka cacatnya sholat wajib kita bisa ganti dengan sholat sunnah. Sebagaimana haji, maka perbanyaklah umroh jenengan. Jika haji, kemudian kita merasa banyak. Kemarin saya bertemu dengan jamaah haji, termasuk tadi pagi saya ditelepon oleh seorang ibu ya, Ustaz tolong diberikan pemaknaan biar kita paham tawaf itu seperti apa. Kalau ketika melihat Baitullah kenapa doanya begini. Jadi akhirnya nggak bisa di hajinya lagi. Karena kalau kemudian daftar hari ini 32 tahun, kok cik suini dipotong diskon bisa 26 tahun, diskon lagi tapi bayarnya mahal 5 tahun kalau haji plus. Jadi karena sulit ya sudah tak umroh saja. Gitu Bun ya. Monggo kalau mau sarang-sarang bulan Muharram nanti. Ngatan para bunda dirahmati Allah, ada lagi? Sampun? Jazakumullah khairan katsiran, kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kaji hari ini ada kebaikan, keberkahan, ada pelajaran baik besar ya. Termasuk yang Bunda tanyakan tadi menjadi menarik, mungkin suatu saat jika kurma itu memberikan ilmu kepada banyak orang tentang haji, dan sebab itu kemudian mereka berangkat dari manapun monggo, dari ini manapun monggo, tapi kurma sudah menanamkan jariyah ilmunya, sehingga tidak terjadi seperti beliau atau yang lain pas haji tidak tahu ilmu, tapi setelah haji kemudian baru ya, para bunda yang dirahmati Allah, seperti itu kiranya Allah menetapkan kebaikan, keberkahan, kemuliaan kagem panjenengan dalam keluarga, diberikan kekuatan iman Islam, keistiqomahan hingga kita pulang menuju Allah dalam sebaik-baik keadaan, husnul khotimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir lana ma'usyratina ziyaratan Makkatal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah wal haji wal umrah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada khilaf salah dalam pemaparan penyampaian. Sukses, mulia, penuh berkah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.